Bagi penggemar tanaman, banyak yang suka memelihara tanaman dengan menggunakan pot sebagai wadah tanam media tanamnya. Biasanya yang jadi pilihan untuk ditanam dengan cara ini yaitu berbagai jenis bunga atau tanaman hias. Tapi ada juga yang memilih tanaman buah-buahan, dan yang paling populer adalah menggunakan pot untuk memelihara tanaman yang dibonsai. Teknik bertanam dengan cara ini tentu saja berbeda dengan memelihara tanaman yang langsung ditanam di pekarangan atau kebun. Tanaman dalam pot lebih membutuhkan perawatan penanganan ekstra. Untuk mengoptimalkan pemeliharaan tanaman dalam pot, sebaiknya perhatikan tanah yang digunakan. Tidak semua tanah bagus untuk media tanaman dalam pot. Selain tanah, bisa juga ditambahkan media sekam atau bisa juga pakis dan pupuk. Lebih bagus jika menggunakan pupuk kandang. Agar tetap subur, berdaun dan berbunga indah, tanaman dalam pot perlu perawatan khusus. Tanaman dalam pot sangat bisa mempercantik halaman rumah Anda. Pilihan tanamannya pun beragam, bisa tanaman berbunga, berdaun atau buah-buahan. Semuanya bisa memberi cita rasa sejuk dan indah. Perawatan tanaman dalam pot berbeda dengan tanaman di lahan terbuka. Karena ruang tanaman terbatas hanya seluas ukuran pot yang dipakai, tanaman dalam pot membutuhkan perawatan khusus. Bagaimana kiat perawatannya? Berikut penjelasannya. Media tanam. Kebanyakan cara orang menanam tanaman di dalam pot sama dengan di halaman terbuka atau tanpa pot. Mereka memasukkan tanah ke dalam pot lalu menaruh bibit tanaman dan menguruk kembali dengan tanah. Cara ini tidak benar. Tanaman membutuhkan sistem aliran udara yang baik di dalam tanah. Jika media tanam yang digunakan hanya tanah, lama-kelamaan tanah menjadi padat. Akibatnya, tidak ada aliran udara di dalam tanah. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Agar tanaman tumbuh dengan baik, media tanam jangan seluruhnya berupa tanah. Campur dengan media lain seperti kokopit, sekam, pupuk kandang, atau kompos. Pilihan campuran media tanam tergantung pada jenis tanamannya. Untuk tanaman pakis dan aturium, campuran yang digunakan biasanya kokopit. Sebelum memasukkan media tanam ke dalam pot, bagian paling bawah harus dilapisi dengan styrofoam. Kalau tanpa styrofoam, air tidak akan dapat mengalir dengan baik. Air akan tergenang, akibatnya tanah menjadi padat. Hal itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Daun akan menjadi kuning, keriting, atau layu. Sebaliknya, jika dialasi dengan styrofoam, air akan mengalir dengan baik, tanaman pun akan tumbuh dengan subur. Pertumbuhan tanaman. Tanaman dalam pot secara fisik mengalami pertumbuhan. Semakin hari semakin besar. Tentunya lahan yang dibutuhkan harus diperluas. Jika itu terjadi, pot dan media tanam harus segera diganti. Misalnya tanaman anturium. Ketika masih bibit ditanam di pot kecil, beberapa bulan kemudian pertumbuhan tanaman tersebut semakin besar sehingga harus memindahkannya ke pot besar serta menambah lagi media tanamnya. Lain masalahnya jika pemilik tanaman sengaja akan membonsai tanaman tersebut. Kalau tanaman pot ingin tetap kecil, lambat saja pertumbuhannya dengan cara rajin memotong batang dan tidak perlu mengganti pot dan media tanam. Pertumbuhannya akan makin lambat dan tetap kerdil. Perlu cahaya matahari. Sebelum menanam tanaman dalam pot, perlu Anda ketahui karakteristik tanaman tersebut. Apakah harus kena matahari penuh, sedang, atau jenis tanaman teduh? Tanaman yang perlu cahaya harus rajin dikeluarkan dari keteduhan untuk mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan tanaman yang ditaruh di tempat teduh sesekali perlu juga mendapatkan cahaya matahari. Paling tidak 5 hari sekali jenis tanaman teduh tersebut harus mendapatkan cahaya matahari. Pencahayaan dibutuhkan berkaitan erat dengan proses fotosintesis. Untuk tanaman berbunga dan tabu lampot atau tanaman buah dalam pot dipastikan 100% harus terkena cahaya matahari. Kalau kurang pencahayaan, pertumbuhan daunnya akan bagus tapi tumbuhan itu tidak akan berbunga. Kalau tabu lampot akan sulit berbuah. Menyemir daun tanaman. Untuk jenis tanaman daun, tentu daunnya yang harus diperhatikan. Salah satu perawatannya kita harus rajin menyemir setiap helai daunnya.
2 minggu sekali setiap helai daun harus disemir. Jika rutin disemir atau dibersihkan, permukaan daun akan menjadi bersih, mengkilat, dan sehat. Daun-daun akan semakin eksotik. Pori-pori di permukaan daun pun bersih, sehingga proses fotosintesis akan berjalan dengan baik. Daun-daun semakin subur dan tumbuhnya sehat. Ada cara khusus untuk menyemir dedaunan. Bisa juga menggunakan susu kemasan yang banyak dijual di supermarket. Caranya, susu tersebut ditaruh di lap lalu dengan lembut diusapkan ke setiap lembar daun. Penyemprotan berkala. Tanaman dalam pot harus disemprotkan secara berkala tapi jangan terlalu sering. Di musim hujan, tanaman rentan terhadap bibit penyakit dan jamur. Karena itu harus dilakukan penyemprotan. Selain penyemprotan, tanaman berbunga harus rutin diberi pupuk NPK. Pemberian pupuk dilakukan sebulan sekali. Hama hewan yang sering mengganggu tanaman dalam pot biasanya ulat atau kupu-kupu. Serangga ini memakan daun sehingga daun menjadi jelek. Solusinya disemprot dengan insektisida. Tapi jika serangga tak terlihat namun pertumbuhan daun tidak baik atau jelek, yang harus dicurigai adalah bagian akar tanaman. Berarti ada gangguan di sistem akar sehingga suplai makanan tidak sampai ke ujung daun. Akibatnya ujung daun mengering, menguning, bagian cabang tumbuhan bisa mati. Solusinya pot tanaman harus dibongkar. Selanjutnya perhatikan bagian akar tanaman karena sering menjadi sarang semut atau hama. Semprot dulu dengan insektisida, lalu bersihkan agar tumbuhan bisa ditanam kembali. Jika tumbuhan sudah bersih dari hama, lebih baik mengganti pot dan media tanamnya dengan yang baru. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.